Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meliana, NIM 18010400071 dari kelas PBSI 5B. Di sini, saya akan menjelaskan materi tentang belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Yang pertama ada teori belajar kognitivisme dan teori belajar konstruktivisme. Teori belajar kognitivisme adalah teori belajar yang mengakui pentingnya faktor individu dalam belajar tanpa meremehkan faktor eksternal atau lingkungannya. Pakar kognitivisme yang besar pengaruhnya adalah Jean Piaget. Beliau pernah mengemukakan pendapatnya tentang perkembangan kognitif anak yang terdiri atas beberapa tahap. Yang pertama adalah dalam hal pemberian bahasa ibu. Contohnya, Piaget mengatakan bahwa yang pertama, anak itu di samping meniru-niru juga aktif dan kreatif dalam menguasai bahasa ibunya. Yang kedua ada kemampuan untuk menguasai bahasa itu didasari oleh adanya kognisi. Yang ketiga ada kognisi itu memiliki struktur dan fungsi. Fungsi kognisi itu bersifat genetif atau dibawa sejak lahir. Sedangkan struktur kognisi bisa berubah sesuai dengan kemampuan dan upaya individu itu. Menurut Piaget, setiap anak mengembangkan kemampuan berpikirnya secara bertahap dan teratur. Tahap-tahap tersebut adalah yang pertama tahap sensori motor, yang kedua ada tahap praoperasional atau kurang lebih pada umur 2 tahun hingga 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasi konkret, kurang lebih pada umur 7 sampai 11 tahun. Yang keempat ada tahap operasi formal atau kurang lebih dari umur 11 tahun sampai 15 tahun. Yang selanjutnya ada teori belajar konstruktivisme. Teori belajar konstruktivisme adalah teori yang mengatakan bahwa belajar akan membangun pengetahuannya sendiri berdasarkan apa yang sudah diketahuinya. Siswa sendiri harus proaktif mencari dan menemukan pengetahuan itu dan mengalami sendiri proses belajar dengan mencari dan menemukan itu. Teori konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta suatu makna apa yang dipelajari. Teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Selanjutnya adalah teori belajar humanistik dan kecerdasan ganda. Yang pertama adalah teori humanistik. Teori ini lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Dengan kata lain, teori ini lebih tertarik pada ide belajar dalam bentuknya yang paling ideal daripada belajar seperti apa adanya. Seperti apa yang bisa kita amati dalam dunia keseharian. Teori apapun dapat dimanfaatkan asal tujuan untuk memanusiakan manusia. Menurut Arthur Jones, teori belajar humanistik memiliki beberapa prinsip. Yang pertama adalah manusia mempunyai sifat senang belajar secara alami. Yang kedua adalah belajar yang signifikan terjadi apabila materi pelajaran dirasakan murid mempunyai relevansi dengan maksud tertentu. Yang ketiga ada belajar menyangkut perubahan di dalam persepsi mengenai dirinya. Yang keempat ada tugas belajar yang mengancam diri lebih baik diperkecil. Yang kelima ada bila ancaman itu rendah.
terdapat pengalaman siswa dalam memperoleh cara. Yang keenam, belajar yang bermakna diperoleh jika siswa melakukannya. Yang ketujuh ada belajar lancar jika siswa dilibatkan dalam proses belajar. Yang kedelapan ada belajar yang melibatkan siswa seutuhnya dapat memberi hasil yang mendalam. Yang kesembilan ada kepercayaan diri pada siswa ditumbuhkan dengan membiasakan untuk wawasan diri. Yang kesepuluh ada belajar sosial adalah belajar mengenai proses belajar. Selanjutnya ada teori kecerdasan ganda, merupakan teori belajar yang menjelaskan bahwa seseorang itu memiliki kemampuan yang ganda. Kemampuan-kemampuan yang dimasukkan dalam intelijensi ganda haruslah memenuhi kriteria yang sering digunakan untuk menentukan apakah kemampuan itu benar-benar suatu intelijensi atau bukan. 8 kriteria tersebut adalah: yang pertama, terisolasi dalam bagian otak tertentu. Yang kedua, ada bersifat independen. Yang ketiga, ada memuat satuan operasi khusus. Yang keempat, ada mempunyai sejarah perkembangan sendiri. Yang kelima adalah berkaitan dengan sejarah evolusi zaman dulu. Yang keenam, ada dukungan psikologi eksperimental. Yang ketujuh, ada dukungan dari penemuan psikometrik. Yang ke-8 adalah dapat disimbolkan. Selanjutnya ada teori pembelajaran. Ada berbagai teori pembelajaran. Untuk itu yang pertama adalah pengertian belajar terlebih dahulu. Belajar adalah suatu kegiatan aktif yang dilakukan seseorang atau pembelajar baik secara sadar maupun tidak sadar dengan tujuan untuk merubah perilakunya dan mendapatkan apa yang ia butuhkan atau inginkan. Berbeda halnya dengan mengajar. Mengajar merupakan kegiatan atau proses menyampaikan suatu informasi atau ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh seorang guru, sehingga siswa dapat memahami dan menguasai ilmu pengetahuan. Selanjutnya ada pembelajaran. Pembelajaran berkaitan dengan kegiatan atau proses yang dilakukan oleh seorang fasilitator atau pembimbing, pendamping dan pengarah pengarah kepada orang lain agar mau melaksanakan kegiatan belajar yang dilakukan dalam suatu ruang lingkup formal atau yang disebut sekolahan. Pembelajaran lebih menekankan pada kegiatan belajar peserta didik secara sungguh-sungguh yang melibatkan aspek intelektual, emosional, dan sosial. Sedangkan mengajar lebih cenderung pada bagaimana cara guru menyampaikan atau mentransfer ilmu kepada siswanya atau pembelajaran di kelas. Lain halnya dengan pembelajaran. Pembelajaran adalah seseorang yang aktif dalam kegiatan belajar atau siswa. Sedangkan pembelajar adalah seseorang yang aktif memberikan pengajaran kepada orang yang belajar atau pembelajaran guru. Selain itu, memberikan pengajaran, guru juga sebagai fasilitator bagi pembelajar. Adapun tujuan terakhir pembelajaran dan prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah tujuan terakhir pembelajaran adalah kemampuan siswa untuk berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang di dalamnya jelas memuat pembelajaran tata bahasa Indonesia. Prinsip pembelajaran merupakan salah satu cara yang dapat membimbing pendidik dalam merencanakan dan melaksanakan pembelajaran agar lebih efektif. Meskipun bukan satu-satunya jalan yang dapat menentukan prosedur pembelajaran.
Selanjutnya ada perbandingan teori prinsip. Prinsip pembelajaran pertama adalah prinsip pembelajaran yang dikemukakan oleh Ardiana dan kawan-kawan pada tahun 2003 dengan mengadaptasi pemikiran Philbeck pada tahun 1974. Dalam hal ini ada 12 prinsip pembelajaran. Dari ke-12 prinsip pembelajaran Ardian dan kawan-kawan, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam pembelajaran merupakan pekerjaan yang kompleks sehingga agak sulit diterapkan. Namun, bila dilakukan dengan sesama diharapkan dapat terciptanya kegiatan pembelajaran yang efektif dan efisien. Pada prinsip ini, jika dilihat, maka tersusun sangat detail atau kompleks. Pendapat kedua adalah pendapat Gagne dalam bukunya yang berjudul Condition of Learning. Dari ke-9 prinsip pembelajaran Gagne, maka dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip tersebut dan pembelajaran merupakan pekerjaan yang sistematis atau lebih mudah diterapkan mulai dari awal hingga akhir. Prinsip yang ketiga, pendapat Sagala. Dalam kesempatan itu, Sagala mengemukakan 4 prinsip pembelajaran. Kelebihan dari prinsip pembelajaran ini menghargai dan mengutamakan kemampuan peserta didik. Selanjutnya ada pengertian dan fungsi umum bahasa. Menurut teori struktural bahasa yang didefinisikan sebagai suatu sistem tanda atau lambang bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia yang bersifat arbiter dan konvensional. Berkaitan dengan ciri sistem, bahasa bersifat sistematik karena mengikuti ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang teratur. Bahasa juga bersifat sistematik karena bahasa itu sendiri merupakan suatu sistem dan subsistem. Misalnya subsistem fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan leksikon. Bahasa bersifat arbiter artinya permaknaan dalam bahasa itu bebas. Binatang berkaki 4 yang biasanya digunakan untuk menarik kereta ada yang menyebutkan kuda. Kelompok masyarakat lain menyebutnya jaran. Itu adalah salah satu contoh bahasa yang bersifat arbiter. Selanjutnya yaitu ada fungsi umum bahasa. Fungsi umum bahasa adalah sebagai alat komunikasi sosial. Di dalam masyarakat ada komunikasi atau saling hubung antara anggota. Untuk memerlukan itu dipergunakan suatu wahana yang dimaksud bahasa. Dengan demikian, setiap masyarakat dipastikan memiliki dan menggunakan alat komunikasi sosial tersebut dan bahasa menentukan corak suatu masyarakat. Selanjutnya ada fungsi khusus bahasa. Selain mempunyai fungsi umum, bahasa juga memiliki fungsi secara khusus. Jackson pada tahun 1960 membagi fungsi bahasa atas 6 macam, yakni fungsi emotif, kognitif, referensial, puitik, fatik, dan metalingual. Ahli bahasa yang gagasannya diilhami oleh Buchler ini mendasarkan pembagiannya atas tumpuan perhatian atau aspek. Seperti kita ketahui bahwa bahasa memiliki 6 aspek, yaitu aspek advisor, context, message, kontak, kode, and address. Fungsi emotif misalnya apabila kita mengungkapkan rasa gembira, kesal, sedih, dan sebagainya. Jika kita membicarakan suatu permasalahan dengan topik tertentu, maka hal tersebut tercakup di dalam fungsi referensial. Jika kita menyampaikan suatu amanat atau pesan tertentu, fungsi bahasa
yang terlibat adalah fungsi puitik. Selanjutnya, apabila kita di dalam berbicara sekedar ingin mengadakan kontak dengan orang lain, maka fungsi bahasa yang terlibat adalah fungsi fatik. Apabila kita berbicara masalah bahasa dengan menggunakan bahasa tertentu, maka fungsi bahasa di situ adalah metalingual. Selanjutnya, apabila kita berbicara atau berbahasa dengan tumpuan pada lawan tutur, misalnya agar orang yang kita ajak bicara itu tidak tersinggung atau agar lawan bicara kita itu senang, maka fungsi bahasa yang digunakan adalah fungsi bahasa kognitif. Selanjutnya ada strategi pemerolehan bahasa. Yang pertama ada pengertian pemerolehan bahasa. Pemerolehan bahasa memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa pertama, yaitu bahasa ibu. Sedangkan pembelajaran bahasa memiliki keterkaitan dengan mendapatkan bahasa kedua atau bahasa yang digunakan setelah bahasa ibu. Bahasa pertama adalah bahasa yang diperoleh anak pertama kali dalam hidupnya. Biasanya adalah yang dimaksud itu bahasa ibu. Bahasa kedua adalah bahasa yang diperoleh anak setelah anak memperoleh bahasa pertama. Untuk yang selanjutnya ada beberapa teori tentang pemerolehan bahasa. Yang pertama ada teori behavioristik, yang kedua ada teori kognitif, yang ketiga ada teori mentalistik. Untuk teori behavioristik ini yaitu teori belajar yang menjelaskan bahwa perubahan tingkah laku dilakukan dengan menggunakan stimulus dan respon. Untuk teori kognitif ini memandang bahasa lebih mendalam lagi. Para penganut teori ini berpendapat bahwa kaidah generatif yang dilakukan dikemukakan oleh kaum mentalis sangat abstrak, formal, dan eksplisit, serta sangatlah logis. Yang selanjutnya juga terdapat faktor-faktor pemerolehan bahasa. Yang pertama ada faktor biologis, yang kedua ada faktor lingkungan sosial, yang ketiga ada faktor intelijensi, yang keempat ada faktor motivasi. Yang selanjutnya ada pengertian pembelajaran bahasa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 1 ayat 20 ditegaskan bahwa pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik, pendidik, dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Berdasarkan Kamus Bahasa Indonesia, strategi artinya ilmu dan seni menggunakan semua sumber daya bangsa untuk melakukan kebijaksanaan tertentu baik dalam perang maupun dalam damai. Selanjutnya ada teknik pembelajaran bahasa. Yang pertama ada teknik pembelajaran langsung, yaitu direct instruction. Teknik pembelajaran langsung ini merupakan bentuk dan pendekatan pembelajaran yang berorientasi kepada guru. Melalui teknik ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara terstruktur. Fokus utama teknik ini adalah kemampuan akademik. Yang kedua ada teknik belajar cooperative learning. Teknik pembelajaran ini adalah teknik pembelajaran yang menekankan kepada proses kerjasama dalam suatu kelompok yang biasa terdiri atas 3-5 orang siswa untuk mempelajari suatu materi akademik yang spesifik sampai tuntas. Yang selanjutnya ada teknik pembelajaran problem solving. Ada beberapa ciri teknik pembelajaran ini dengan pemecahan masalah. Pertama, siswa bekerja secara individual atau bekerja dalam kelompok kecil. Yang kedua, pembelajaran ditekankan kepada materi pembelajaran yang mendukung persoalan-persoalan untuk dipecahkan dan lebih disukai persoalan yang banyak kemungkinan cara pemecahannya. Yang ketiga, siswa menggunakan banyak pendekatan dalam belajar.
Yang keempat, hasil dari pemecahan masalahnya adalah tukar pendapat kompleks atau sharing di antara semua siswa. Yang selanjutnya adalah teknik pembelajaran mengulang. Teknik mengulang merupakan teknik pembelajaran sederhana yang digunakan untuk sekedar membaca ulang materi tertentu untuk menghafal saja. Selanjutnya ada teori pembelajaran elaborasi. Teknik elaborasi ini adalah proses penambahan rincian sehingga informasi baru akan menjadi lebih bermakna. Selanjutnya ada teknik pembelajaran organisasi. Teknik organisasi terdiri atas pengelompokan ulang ide-ide atau istilah menjadi subset yang lebih kecil. Bentuk teknik organisasi adalah outlining. Selanjutnya adalah pendekatan metode, strategi, dan model. Strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah suatu pola umum pembelajaran siswa yang tersusun secara sistematis berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan, psikologi, didaktik, dan komunikasi dengan mengintegrasikan struktur atau urutan langkah pembelajaran. Metode pembelajaran media, pembelajaran, alat atau peraga, pengelolaan kelas, evaluasi, dan waktu yang diperlukan agar siswa dapat mencapai tujuan-tujuan pembelajaran. Model pembelajaran. Model pembelajaran adalah contoh pola atau struktur pembelajaran siswa yang didesain, diterapkan, dan dievaluasi secara sistematis dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Dalam pengertian lain, model pembelajaran adalah suatu contoh bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru di kelas. Dalam model pembelajaran terdapat strategi pencapaian kompetensi siswa dengan pendekatan, metode, dan teknik pembelajaran. Terima kasih. Sekian penjelasan materi belajar dan pembelajaran bahasa Indonesia dari saya. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.